Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, saya dengan satu topik pada saat ini saya ingin membahas, dan mungkin salah satu topik yang mungkin paling saya kurang tahu, mungkin sudah paling banyak dibahas, dan tentu saja setiap tahun kita mengkhotbahkan dan kita mengingat ini satu peristiwa atau satu perayaan yang sangat dikenal di seluruh dunia. Namun juga di antara orang-orang Kristen memang ada satu pemikiran, masih tanya-tanya, ada beberapa pertanyaan yang membuat kita berpikir di dalam perayaan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab dalam pembahasan ini tentang perayaan Natal dan Alkitab dan budaya. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau dengan kemurahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, dan kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau rela meninggalkan tata-Mu di surga, datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan pemberontakan manusia. Namun Engkau ya Tuhan dengan penuh kasih sayang, anugerah yang besar, Engkau menjelma menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah dunia yang bengkok. Namun kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menjadi manusia dan sampai rela mati di atas kayu salib. Saat ini ya Tuhan kami akan membahas tentang kebenaran daripada firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, memang kalau di antara kita ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam pemikiran kita, dan itu saya pikir itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen dan juga orang-orang yang pelajar Alkitab. Bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi kita dengan sederhana, dan juga saya menyadari bahwa bisa saja orang lain punya penelitian dan juga punya pemahaman yang berbeda-beda, tetapi dengan keterbukaan, dan saya pikir saya memohon Tuhan supaya saya akan mengajarkan ini atau menjelaskan ini dengan penuh kerendahan hati dan juga penuh kasih. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, dan juga ini muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan dalam perayaan itu, yaitu mengapa bulan Desember, apakah ada dasar Alkitab? Kalau kita katakan Natal itu jatuh pada bulan Desember, apakah ada dasar Alkitab? Yang kedua adalah mengapa tanggal 25? Dan yang berikut adalah apakah boleh ada pohon Natal? Itu juga menjadi tanya-tanya. Kemudian apakah dirayakan? Apakah boleh? Apakah kita memang harus merayakannya? Nah, saudara-saudara, kalau kita lanjutkan, yang pertama-tama adalah dari sejarah gereja. Seorang bapak gereja yang sangat dikenal sebagai orang yang fasih lidah, yaitu namanya Jan Chrysostom, yang hidup pada tahun 349 sampai 407. Arti dari pertengahan abad ke-4 sampai abad ke-5. Di Antioquia pada tahun 386 untuk dia membuat suatu khotbah di Antioquia, dan dia menetapkan tanggal kelahiran daripada Kristus pada tanggal 25 Desember. Dan dalam kalender Julian berdasarkan dalam Lukas pasal 1 ayat 26, berarti ini yang dasarnya. Dari beberapa ayat, mengapa dia mendapat kesimpulan, tiba pada kesimpulan, mengapa sampai dia, Chrysostom ini, dia tiba pada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu pertama-tama lahir pada bulan Desember. Dan memang kalau kita berpikir untuk kalender, ada beberapa macam kalender pada zaman dahulu. Sehingga itu banyak kali kalau kita berpikir jangan-jangan sampai bagaimana kalender daripada waktu itu yang digunakan, kalender apa. Nah, kita tahu bahwa pada masa dulu, pada masa perjanjian lama, pada waktu itu misalnya Babylon punya kalender sendiri, Mesir ada punya kalender sendiri, begitu juga dengan misalnya Romawi mempunyai kalender sendiri, Yunani mempunyai kalender sendiri, Babylon mempunyai kalender sendiri. Namun kita tahu bahwa sesudah bangsa Israel itu keluar dari Mesir,
Allah itu, Musa itu atau Allah itu menetapkan sesuatu, perhitungan yang baru di dalam kalender mereka. Mulailah di situ, tahun pertama, dikatakan tahun pertama pada waktu mereka keluar dari Mesir. Perayaan Paskah itu tahun pertama, tanggal ini, tanggal 10, mereka keluar dari Mesir. Nah, di dalam beberapa ayat yang digunakan oleh saya juga meneliti dan membaca ini ayat-ayat ini. Dan ini ada beberapa ayat yang menjadi dasar kesimpulan daripada Jan Chrysostom, dan begitu pula dengan kita kalau seandainya kita mempelajari firman Tuhan, yaitu dalam Lukas pasal 1 ayat 26 dan juga pasal 1 ayat 10 sampai 13. Nah, ini kita lihat. Yang pertama itu sebenarnya bertolak dari pada waktu Zakaria masuk. Dia mendapat bagian, tibalah misalnya jatuh undian itu, tanggung jawabnya untuk masuk di Bait Allah, untuk membawa kurban persembahan dan juga membakar kemuliaan di tempat yang Maha Kudus. Dan ini di dalam pasal Lukas pasal 1 ayat 8 berkata, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Dan inilah yang terjadi. Pada waktu kalau kita berpikir, dia masuk itu bulan apa? Kalau di dalam kebudayaan bangsa Israel, itu kira-kira bulan apa di mana dia masuk menurut kebudayaan daripada bangsa Israel. Nah, ini juga disebutkan dalam Imamat pasal 16 ayat 29. Disebutkan di situ kapan itu biasanya mereka masuk untuk melakukan pekerjaan itu. Dalam Imamat pasal 16 ayat 29, dia berkata, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh. Pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Berarti ini menjadi Sabat. Bulan ketujuh dikatakan di sini. Bulan ketujuh pada tanggal 10. Kemudian dikatakan ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Maka pada hari raya di bulan Ethanim. Nah, ini adalah istilah yang digunakan dalam Alkitab. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 2. Di bulan Ethanim. Ketujuh itu berarti bulan Ethanim, atau kalau ini di dalam Semitik, kadang-kadang dalam bahasa Syria itu Tisri, yang digunakan itu adalah Tisri, yakni bulan ketujuh. Berkumpul di hadapan Raja Solomon semua orang Israel. Mereka melakukan, berarti yang pada waktu Zakaria masuk, pada waktu dia mendapat yang adalah suami dari Elizabeth. Nah, ini saudara-saudara mengerti mengapa sampai ini saya masukkan ini sebagai dasar permulaan dari menganalisa kira-kira mengapa sampai bulan Desember mendapat kesimpulan bulan Desember. Nah, dalam Lukas pasal 1 ayat 18, Zakaria masuk di dalam bait Allah untuk melakukan tugas keimaman. Dan lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku? Nah, ini karena pada waktu dia masuk di bait Allah pada bulan ketujuh, dalam bulan ketujuh itu Ethanim atau Tisri, dalam bulan kalender Ibrani. Harus berpikir itu dia. Ini bulan Ethanim atau Tisri, ini adalah nama bulan daripada kalender orang Ibrani. Dia masuk. Pada waktu dia masuk di situ, Allah bertemu dengan Zakaria dan dikatakan bahwa engkau istrimu akan mengandung. Dan Elizabeth yang adalah orang tua ibu dari Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus Kristus masih pada hubungan keluarga. Mengapa ini menjadi penting? Karena Yohanes Pembaptis yang adalah sebenarnya membawa kabar, mempersiapkan jalan untuk mempersiapkan bangsa Israel itu untuk kedatangan daripada Sang Mesias.
Dia masuk di situ dan Allah berkata, istrimu akan mendapatkan anak. Wah, ini Zakaria senang, tetapi dia sulit menerima pemberitaan itu karena dia tahu sebenarnya istrinya sudah selesai, sudah kebiasaan daripada dia sudah menopause. Berarti sudah berhenti itu bulanan kebiasaan daripada seorang perempuan. Nah, apalagi dikatakan dia memang sudah tua, sampai dikatakan bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dalam ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktu itu. Kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, ibunya Elizabeth, ayahnya Zakaria. Dia bilang, kamu tidak percaya, berarti kamu akan jadi bisu sampai lahirlah anakmu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 1 lagi, tapi ini lanjut dari ayat 24, 25 sampai 26, kita akan membaca sampai 31. Yang berkata begini, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Dia bersembunyi, dia tidak melakukan juga perbuatan-perbuatan karena dia pikir senang. Saya merasakan itu, ibunya senang sekali. Ya, ibunya Yohanes senang sekali karena sekarang akhirnya Tuhan mengabulkan keinginannya. Dan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sehingga dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, jangan berpikir bahwa kalender yang dibicarakan di sini bulan ke-6. Bukan. Yang dimaksudnya di sini pada bulan ke-6 dia mengandung umur daripada bayi, yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungannya umurnya 6 bulan. Nah, coba pikirkan ini dalam Alkitab bahasa Indonesia terbuka. Sebenarnya dia punya terjemahannya lebih jelas. Kalau dikatakan pada waktu usia kehamilan Elizabeth berusia 6 bulan. Bukan saja ke-6 bulan, tetapi dijelaskan pada waktu usia, ini dalam Alkitab terbuka. Pada waktu usia kehamilan Elizabeth berusia 6 bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di wilayah Galilea yang bernama Nazaret. Berarti 6 bulan umur dari bayi, yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan Elizabeth sudah 6 bulan. Kemudian dia bertemu dengan perawan Maria. Dan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, sekarang berarti kalau kita melihat, berarti Yohanes Pembaptis itu lebih tua daripada Tuhan Yesus Kristus, 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita melihat sekarang bagaimana kita menghitung. Nah, Alkitab berkata bahwa pada waktu Allah menyatakan kepada Zakaria bahwa istrimu akan mengandung, itu dia masuk di bulan Ethanim atau Tisri. Nah, bulan Ethanim dan Tisri itu kalau dilihat di dalam kalender kita, sebenarnya dia jatuh pada bulan September. Dia jatuh pada bulan September. Nah, bulan September berarti dia mengandung, ini Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat di sini. Berarti bulan September dia itu mulai mengandunglah Elizabeth. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oke, dia Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti 6 bulan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Maria. Elizabeth bertemu dengan Maria pada waktu umur 6 bulan dari Yohanes Pembaptis di dalam kandungannya. Itu jatuh pada bulan Maret. Mereka bertemu.
Dan di situ juga pada waktu yang sama itu Maria juga sebenarnya pada bulan itu Maria juga mendapat penglihatan dan kedatangan. Dia didatangi oleh sang malaikat memberitakan bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghitung, berarti Tuhan Yesus Kristus mulai dikandung, Maria itu mulai mengandung Tuhan Yesus Kristus pada bulan Maret. Dia pada bulan Maret. Berarti kalau kita menghitung, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Memang dia lahir pada bulan Desember. Ini tidak ada rekayasa. Ini menurut apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kembali lagi, perhitungan pada waktu Zakaria masuk di Bait Allah pada bulan Etan atau Tisri, menurut ketentuan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka akan melayani imam besar, melayani di Bait Allah itu dia pada bulan Tisri atau bulan Etanim yang jatuh pada bulan September. Disitulah mulai dikandung si Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mulai dikandung oleh Elizabeth. Tetapi 6 bulan kemudian Elizabeth bertemu dengan Maria. Dia bertemu dengan Maria yang adalah ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia bertemu dengan Maria, 6 bulan di kandungan si Yohanes Pembaptis. Waktu itu Allah juga menyatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung pada Tuhan Yesus Kristus. Berarti itu jatuh pada bulan Maret. Bulan Maret. Kalau dia mulai mengandung bulan Maret, memang dia lahir pada bulan Desember. Itu menurut apa yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Bukan karena kebudayaan, bukan karena sesuatu sesuatu tradisi yang tidak ada dasar Alkitab. Itu saudara-saudara bisa melihat seperti apa yang ditunjukkan di dalam PowerPoint ini. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara akan berpikir, kemudian apakah boleh? Misalnya, apakah boleh dia mengapa sampai dikatakan tanggal 25? Kita menjawab itu tanggal 25. Mengapa sampai ada tanggal 25? Mengapa pilih itu tanggal 25? Bukan apakah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 dari bulan Desember. Ada pertimbangan-pertimbangan yang juga saya lihat walaupun tidak secara langsung dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir pada tanggal 25. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus dia lahir, dia dikandung pada musim sebenarnya kalau kita melihat itu kalau di bulan Maret itu dia. Itu disitulah jatuh yang disebutkan bulan yang equinox. Kalau equinox itu adalah sebenarnya jam siang dan jam malam persis 12:12 itu yang dikatakan equinox. Nah, di dalam equinox, kemudian kalau tanggal 25, kalau kita tempatkan tanggal 25, biasanya tanggal 21 sampai bisa saja berubah, tetapi biasanya tanggal 21 itu yang disebutkan solstice, winter solstice, musim dingin solstice. Apa itu solstice? Nah, solstice itu adalah yang kalau musim dingin solstice itu yang paling pendek, hari yang paling pendek. Kalau summer solstice itu yang paling panjang. Kalau di daerah-daerah yang punya 4 musim, misalnya kami pernah melayani di Brasil. Brasil itu di bagian selatan. Sehingga kalau musim dingin di sana, musim panas di Amerika. Kalau di Amerika musim panas berarti itu biasanya Juni-Juli itu dia yang paling tinggi. Itu kadang-kadang matahari itu dia, bulan Juni itu dan bulan Juli. Sampai jam 10:30-11 orang-orang masih bekerja di luar. Potong rumput dan segala macam. Karena panjang sekali itu siang. Begitu pula kalau seandainya musim panas di Brasil, kalau musim panas, kami itu masih sampai jam 10:30 masih di pantai, banyak kali masih bermain di air karena panas itu air panas dan juga masih terang sekali itu matahari. Itu yang disebutkan summer solstice. Tapi kalau winter solstice itu yang hari yang paling pendek. Saudara-saudara, inilah. Kalau equinox, perputaran dunia ini begini, perputaran seperti apa yang kita lihat di gambar ini. Itu matahari persis dia memang katulistiwa, memang dia kena persis begini. Sehingga menjadi seimbang itu siang dan malam 12 jam. Dia persis ada keseimbangan yang sempurna. Sampai disebutkan itu equinox. Nah, kalau seandainya yang disebutkan
equinox itu yang saya katakan itu biasanya terjadi pada bulan Maret tanggal 21. Orang-orang berpikir kemungkinan mereka yang adalah bapak-bapak gereja pada waktu itu, mereka berpikir berarti kalau Tuhan Yesus Kristus kemungkinan kalau bulan Maret bisa saja dia dikandung pada tepat pada equinox. Dan bisa saja dia juga lahir pada yang disebutkan winter solstice. Mengapa mereka berpikir bahwa di winter solstice atau di musim dingin yang paling pendek, harinya yang paling pendek dia lahir? Ada mereka punya, kalau winter solstice inilah gambar dunia. Tapi ini saudara-saudara, nanti pelajari ulang lain, bisa lihat apa artinya kalau bumi itu berputar begini, dia memang jadi miring. Kalau winter solstice, summer solstice, dia miring ke dia miring begini. Sehingga kalau kita melihat matahari itu lebih banyak panjang dia punya sinar. Tapi kalau winter solstice dia miring berlawanan, sehingga jadi harinya jadi sangat pendek. Nah, winter solstice sampai ada orang yang mengatakan, karena memang mereka waktu itu menyembah berhala matahari. Mereka menunggu, mereka menyembah kepada matahari. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir, kalau winter solstice itu, kalau kami yang pernah tinggal di daerah yang mana ada 4 musim, kalau musim dingin itu memang kita merindukan, kita melihat itu matahari. Karena kalau ada matahari, enak sekali. Segar, kita merasa keluar, bermain di luar, walaupun ada, misalnya ada banyak salju, walaupun dingin. Sampai orang ada yang berjemur, mengeluarkan baju berjemur karena mereka panas sekali, senang sekali melihat itu. Kalau seandainya tiba pada musim dingin, yang paling dingin, yang pendek sekali itu matahari, muncullah matahari, mereka senang sekali. Nah, ini sebenarnya juga mengapa ini menjadi latar belakang sebenarnya kalau kita lihat dalam Malyaki. Malyaki itu pasal 4 ayat 2, dia berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tuhan Yesus Kristus dibagaikan seperti surya, dibagaikan seperti matahari. Bukan untuk matahari kita menyembah matahari, tapi mengingatkan orang-orang itu, mereka menunggu-nunggu muncullah matahari. Sama dengan sebenarnya orang Kristen menunggu-menunggu kedatangan daripada sang surya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, mungkin pertanyaan yang berikut, apa itu Santa Claus, Sinterklaas? Apakah itu ada bagian daripada perayaan Natal? Sama sekali tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, si Nicholas yang adalah uskup dari Myra yang terletak di Turki pada waktu itu, pada abad apa yang dikatakan sebagai seorang kudus yang dikenal dengan kasihnya dan perhatiannya terhadap anak-anak dengan membagi-bagikan hadiah pada abad ke-13. Orang ini, uskup ini mempunyai hati yang baik dan dia berpikir, dia mengumpulkan hadiah. Kemudian pada waktu itu dia akan pada bulan Desember dia membagi-bagikan hadiah ini kepada anak-anak. Sehingga dia dikenal, sangat dikenal, dan sampai ada orang yang sampai mereka membawa memakai baju, sampai sekarang kita melihat memakai baju sebagai Santa Claus atau Sinterklaas, untuk sebenarnya mengikuti atau mengenang kebaikan daripada seseorang. Saya pikir tidak juga salah. Tapi kita tidak perlu harus ada begini. Tetapi kalau seandainya kita melakukan juga, memang Alkitab kan mengajarkan kita kalau ada seorang pekerjaan daripada seorang yang baik, yang patut dicontohi, kita memang juga mencontohi dan mengikuti contohnya. Karena ini sesuatu hal yang kebaikan. Kalau seandainya kita melakukan, kita membagikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang memerlukan pada bulan Desember, kita tidak perlu disebut Santa Claus. Tetapi kita juga teringat dengan orang yang sangat baik yang melakukan hal itu. Itu tidak, sebagai saya, tidak ada salah juga. Bukan menyembah kepada Santa Claus, bukan karena kita lebih mementingkan Santa Claus daripada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja bukan. Sekarang hiasan-hiasan Natal. Apakah kita boleh menggunakan pohon-pohon Natal? Ini menjadi masalah. Karena memang ada dua pemikiran tentang Natal ini, pohon Natal. Yang lain berpikir bahwa waktu itu ada penyembahan pada abad ke-17, ada orang-orang Jerman yang menyembah pada
Santa pada pohon. Padahal sebenarnya kalau kita melihat ini pada abad 17. Tetapi ada juga kebudayaan yang dimulaikan oleh Martin Luther, yang adalah bapak reformasi. Martin Luther pada satu ketika, ini Martin Luther hidup pada abad 15 sampai abad 16. Tahun 1400-an sampai 1500-an dia hidup. Nah sekarang Martin Luther pada satu ketika itu dia pulang, dan sementara dia berjalan, dia melihat itu pohon-pohon yang cantik sekali, yang dimana saljunya ada di atas ranting-rantingnya, di daunnya. Dia melihat ini pinus yang evergreen, tidak pernah layu, tidak pernah jatuh. Daun-daunnya pada musim dingin tetap dia hijau. Akhirnya dia pulang, dia ambil kapak dan dia menebang dan dia bawa dan dia menghiasi. Dia bawa di rumah dan dia menghiasi. Nah, dia mengajarkan bahwa mengingatkan dia bukan main indahnya ciptaan daripada Allah, dan mengingat dia tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita berpikir, oh bisa saja disembah, suatu kebudayaan yang bisa saja, karena waktu itu memang pada abad ke-17 ada juga menyembah pohon. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam Alkitab, mulai saja sebelum kejatuhan daripada manusia langsung menyebutkan dua pohon yang penting di Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, dan ada juga pohon kehidupan. Saya pikir bahwa pohon kehidupan itu mengajarkan, melambangkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bagi saya dilambangkan di situ. Nah sekarang Tuhan Yesus Kristus juga sendiri dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal 5, dia berkata, akulah pohon anggur yang benar. I am the true vine. Nah sekarang dia bilang, akulah pohon. Nah, kalau seandainya pinus tidak mau, saudara-saudara tidak mau, kita bisa saja bawa pohon anggur dalam gereja sebagai hiasan, mengingat kita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah pohon anggur. Nah yang lain juga Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam Roma pasal 11, Rasul Paulus menceritakan bahwa kita ini disisipkan, dicangkokkan pada kepada pohon zaitun. Nah, bangsa Israel dipangkas dari pohon zaitun, kita disisipkan di dalam program Allah. Itu adalah sebenarnya menggambarkan bagaimana keberadaan kita sekarang di dalam program Allah. Kita dicangkokkan pohon zaitun. Nah sekarang Tuhan Yesus Kristus juga dibagaikan seperti gunung batu yang memberi minum pada waktu bangsa Israel di padang gurun. Bisa saja kalau seandainya saudara tidak mau itu pun, bisa saja ambil bawa batu kalau mau, untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus juga dilambangkan sebagai domba Allah. Nah memang ada banyak sekali lambang, bisa saja orang membawa domba. Katakan inilah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah domba yang disembeli. Nah juga di padang gurun Tuhan Yesus Kristus sendiri, dia berkata bahwa di sana dan sana sama seperti Musa, ini Yohanes pasal 3 ayat 14, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dan itu kalau kita melihat, dia digambarkan sebagai ular. Tentu saja kita tidak mau bawa ular di gereja, tapi Tuhan Yesus Kristus yang menggambarkan dirinya. Dan apakah itu harus dirayakan? Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kisah dalam Lukas pasal 2 ayat 13, bagaimana sukacita daripada orang-orang dan malaikat-malaikat itu merayakan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak perlu merayakan, tidak seharusnya, tetapi juga tidak dilarang dalam Alkitab. Bagi saya lebih banyak bukti bahwa memang saya sebagai orang Kristen akan bersukacita dan merayakan Natal. Cara merayakan itu tergantung bagaimana kita mengatur gereja kita. Tapi saudara, kita tidak bisa menghakimi mereka yang merayakan. Begitu pula kita yang merayakan, kita tidak boleh menghakimi mereka yang tidak mau merayakan. Itu adalah pilihan kita sendiri untuk mendekati dan memuji Tuhan dan menjadikan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus berkat untuk semua orang yang kita akan undang mendengarkan kasih yang begitu dahsyat.